Ibu absen kembali ya untuk Marga Mulia. Yang namanya belum disebut nanti bisa informasi ke Ibu ya. SMK Marga Mulia ada Citra, Selvi, Edi, Dita, Badru, Kaila, Dodi. Ya, Imam mau sampai. Udah semua ya? 7 ya? Itu. Udah. Kalau mau masuk. Oke. Ibu, Iya, Jatisari. Ibu ini di Jatisari mati PC-nya. Ini pakai handphone siapa? Zoom HP, Bu, Zoom HP. Oh, oke. Terima kasih ya usaha kalian ya. Kena HP iya teh. Ibu absen ya, Jatisari ya. Ya, Bu. Udah ada, Bu. Ada Nopi, Almira, Desuryanti, Siska, Astri, Sina, Sahrul, Kika, Rahma, Adli, Rapi, dan Fahri. Sudah semua ya? Nopi masih bisa dengar Ibu dan masih bisa ikut? Iya, Bu. Pakai Oh HP ya, aja. Pakai HP iya. aja, Bu. Baik. Mati. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Deden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nopi. Silahkan Pak. Ada suara? Ada. Yuk, mulai aja. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok anak-anak simpan HP-nya ya, yang ini kecuali yang Zoom gitu ya. Hmm. Jadi kita fokus yang ini, simpan HP-nya biar kita fokus lihat ke depan. Sok simpan HP-nya. Yang di Marga Mulia, yang pegang HP disimpan dulu. Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang kita masuk ya ke materi selanjutnya. Pada sedikit ngulang. Bentar ya. Share screen. Jadi ini kemarin kita bahas tentang catur warna ya ini. Catur warna dalam agama Hindu gitu ya. Nah ini di dalam agama Hindu tuh kita cek gitu ya. Ada kasta-kasta gitu ya disebutnya kasta atau catur warna. Nah ini kita cek itu ada kasta Brahmana gitu ya yang ini. Nah ini kasta Brahmana itu ya. Kemudian ada kasta Satria, ya, ada kasta Satria, kemudian ada kasta Waisa, ini, gitu ya, ada kasta Waisa, kemudian ada kasta Sudra, gitu ya. Nah ini ada kasta Sudra, ini ada Waisa, Satria, Brahmana, gitu ya. Nah ini disebut sebagai eh, caturwarna ya atau kasta ya. Nah kemudian dari sini kita kita ini ya kita masuk ke ini teori penyebaran Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, jadi teori penyebaran Hindu dan Buddha ini, gitu ya, ada beberapa teori. Jadi perdebatan, gitu ya. Jadi kalau kita lihat penyebaran, siapa sih yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha ke Indonesia, gitu ya, yang dari India itu, gitu kan. Nah, ada beberapa teori, gitu ya. Nah, yang pertama itu teori pertama adalah teori Waisa, gitu ya. Nah, teori Waisa. Nah, ini kan dari secara namanya, gitu ya, udah ketahuan. Sudah ketahuan bahwa ada suaranya ada Waisa itu kan pedagang. Jadi, nah ini ya, yang dikemukakan oleh Chrome namanya ya. N.J. Chrome. Nah ini. Jadi bahwa para pedagang India, ya, para pedagang di India ya, yang menyebarkan agama Hindu Buddha. Hindu Buddha.
ini adalah buktinya, bukti ya, karena Indonesia sebagai jalur perdagangan antara India dan Cina, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di peta, gitu ya. Nah, kita lihat, ya. Nah, ini kan. Nah, kita lihat peta Indonesia. Nah, di sini, gitu ya. Nah, ini Indonesia, ya, ini Nusantara. Nah, ini Cina. Nah, ini Cina, gitu ya. Ini di sini Cina. Jadi dulu Cina itu di sana. Cina, ya. Nah, ini kasih Cina. Nah, ini adalah Nusantara atau Indonesia. Nah, di sini adalah Nusantara, ya. Wilayah Nusantara. Nah, India di sini. Itu kan India. Nah, jadi India di sini. Nah, ini India, ya. Jadi jalur pelayaran itu, nah di sini, nah jalur laut ya, sini, itu ya. Nah, gitu. Jadi selalu seperti itu, ya. Jadi atau kadang-kadang dari sini ada yang ke sini, nah, gitu ya. Hmm, Jalurnya begitu. Nah, ini jalur pelayaran Nusantara, gitu ya. Nah, dari sini bahwa, nah ada bukti-bukti bahwa di sini ada apa? Ada kerajaan-kerajaan di sekitar pelabuhan, gitu ya. Ini gitu para pedagang gitu ya. Nah, teori ini gitu ya. Nah, kemudian disanggah oleh para ahli. Disanggahnya kenapa? Nah, ada disanggah ya, dibantah, dibantah itu dibantah gitu ya. Bahwa bahwa bukan pedagang gitu. Kenapa? Karena gitu ya. Para pedagang para pedagang itu tidak boleh tidak boleh mengajarkan agama gitu ya. Jadi para pedagang itu haram membawa kitab gitu ya. Nah, sementara di Nusantara di Indonesia ya, ada banyak ajaran-ajaran gitu. Jadi tidak mungkin diboleh para pedagang gitu ya. Jadi tidak boleh mengajarkan agama, dibantah gitu. Ya, yang kedua ya banyak kerajaan-kerajaan. Nah, bantahan yang kedua dan gitu ya, dan gitu ya banyak ya pusat agama berada di pedalaman. Jadi bukan lagi di sekitar jalur perdagangan, tapi di pedalaman. Di pedalaman itu ya di sini itu ya di tengah-tengah. Gitu. Nah, di tengah-tengah banyak kerajaan-kerajaan yang ada di tengah-tengah, gitu ya. Nah itu bantahannya. Jadi teori Waisa ini adalah teori bahwa agama Hindu dan Buddha ya disebarkan oleh para pedagang dari India. Gitu kurang lebih ya ini ya. Nah, para pedagang India gitu ya. Nah, ini. Siapa tokohnya ya yang mengenalkan? Nah, ini. Chrome gitu ya yang beranggapan bahwa itu disebarkan oleh para pedagang. Gitu ya, anak-anak. Nah, ini kemudian nah, lanjut ya. Nah, yang kedua itu itu adalah teori ksatria. Nah, ini dikemukakan oleh FDK Bos gitu ya. Nah, jadi di, dikemukakan oleh ya FDK Bos gitu. Nah, ini gitu ya. Nah, ini bunyi teorinya adalah bahwa para raja atau bangsawan yang menyebarkan ya agama hmm, Hindu dan Buddha gitu ya. Jadi para bangsawan gitu ya. Ya, ini gitu ya. Nah, disodorkan buktinya apa? Nah, bukti yang disodorkan adalah buktinya ya. Ada banyak ya kerajaan dan nama-nama bangsawan ya, bangsawan India ya di kerajaan Nusantara.
Contoh Dewa Warman, Purnawarman itu nama-nama kesatria gitu ya. Pasti yang nyebarinnya adalah para raja gitu ya buktinya itu. Jadi contoh di kerajaan Salakanagara, di kerajaan Tarumanegara itu kan ada namanya Purnawarman, Dewa Warman, kemudian di Kutai ada namanya Mulawarman gitu ya contohnya. Contoh gitu ya Salakanagara, kerajaan Salakanagara ya ini. Kerajaan Salakanegara ada Dewa Warman. Nah, ya. Kemudian Tarumanegara ada Purnawarman. Ya. Kemudian Kutai ada Mulawarman gitu ya. Nah, itu contoh buktinya. Nah, tapi ini dibantah juga. Nah, dibantah ya. Bantahannya apa? Nah, bantahannya itu adalah gitu ya. Nah, pertama gitu ya, para raja tidak boleh menyebarkan agama, tapi lebih perluasan wilayah penaklukan gitu. Para raja itu penaklukan wilayah gitu ya. Nah, itu para raja tidak menyebarkan agama tapi lebih perluasan wilayah. Nah, kedua ya, karena para raja itu perluasan wilayah pasti ada perang. Tidak ditemukan bukti peperangan antara India, antara Raja India karena penaklukan ya dan penduduk Nusantara. Jadi nggak ada bukti peperangan gitu ya. Nah, itu ya penduduk Nusantara dibantah bantahannya itu. Jadi teori Satria ini dikenalkan oleh FDK Bos. Nah ini ya. Ini. Hmm. Nah ini dikenalkan oleh ini ya. Nah ini dicatat. Nah yang menyebarkannya adalah para raja atau bangsawan, gitu ya. Nah, buktinya itu ya. Nah, ini buktinya dibantahnya ini bantahannya. Gitu ya, anak-anak. Nah, itu teori kesatria gitu ya. Nah, jadi ulangi lagi. Jadi ada teori Waisa bahwa yang memperkenalkan itu adalah para pedagang, ada teori satria yang memperkenalkan itu para bangsawan. Nah, sekarang yang ketiga. Nah, yang ketiga itu ada teori Brahmana. Nah, teori Brahmana. Jadi dalam kasta itu Brahmana itu apa sebagai apa? Pandita gitu ya, pendeta. Nah, ini diperkenalkan oleh Van Leer ya, dikemukakan oleh nah ini. Nah, menurut Van Leer gitu ya, ya para pendeta yang menyebarkan ya, yang para pendeta yang menyebarkan agama Hindu Buddha ke Nusantara. Nah, gitu ya. Jadi dikemukakan oleh Van Leer gitu ya. Nah, jadi secara ini gitu ya. Nah, ini yang dikemukakan oleh Van Leer gitu ya. Nah, ini bunyinya ada para pendeta. Dia tadi Brahmana itu para pendeta gitu ya. Nah, ini para pendeta yang menyebarkan agama Hindu Buddha ke Nusantara. Nah, ini teori Brahmana gitu ya. Nah, jadi para Brahmana. Nah, buktinya buktinya bukti buktinya hanya para Brahmana saja yang menyebarkan ya agama gitu ya, hanya para Brahmana saja. Jadi dalam agama Hindu dan Buddha gitu ya
hanya orang-orang para pendeta yang menguasai agama yang boleh membuka kitab gitu ya. Kalau di kita kan baca Quran atau buka Quran itu kan siapapun boleh ya gitu. Nah, di agama Hindu dan Buddha yang membaca kitab Weda atau Tripitaka itu hanya para Brahmana, para biksu dan para pendeta gitu ya. Yang lain tidak boleh gitu ya. Nah, jadi buktinya seperti itu. Hanya Brahmana gitu. Tapi ini juga dibantah ya. Nah, bantahannya seperti apa? Nah, itu dibantah. Dibantah, bantahannya. Nah, dibantahnya itu adalah ya, para Brahmana dilarang gitu ya menyeberangi laut. Nah, ada aturan. Jadi para Brahmana itu nggak boleh nyebrang ya. Jadi keluar dari daratan gitu menyeberangi laut. Hanya para satria yang boleh gitu ya. Nah, ini. Jadi dari semua teori ini gitu ya, ada bantahan-bantahannya gitu ya. Nah, teori teori satria gitu kan. Nah, ini teori teori Waisa, teori satria, teori Brahmana gitu ada bukti dan ada bantahan gitu ya. Nah, yang keempat, nah ini adalah katakanlah disebutnya teori arus balik. Nah, arus balik. Nah, teori arus balik ini dikemukakan oleh hmm, oleh Dioedes. Nah, gitu ya. Ini mengumpulkan bahwa ada interaksi ya antara penduduk Nusantara dan India. Jadi artinya bukan antara interaksi itu adalah para penduduk Nusantara atau Indonesia ya Indonesia ya me- para penduduk Indonesia gitu ya itu melakukan kunjungan balik. Jadi tidak hanya dikunjungi, tapi kunjungan balik ke India. Gitu. Itu disebutkan teori arus balik. Maksudnya gini, gitu. Kalau kita lihat peta di sini tadi, gitu ya. Nah ini, ya kalau kita lihat peta di sini, gitu ya, bahwa antara India, jadi para penduduk India, para pedagang, gitu ya. Nah ini, terutama para pedagang ya, yang ke Nusantara itu, karena dia yang. Nah, para pedagang dari India datang ke Nusantara, ya ke sini, teori arus balik. Para penduduk Nusantara di Indonesia melihat ada apa ya, ada peribadatan, ada tertarik gitu ya. Nah, karena tertarik, maka kemudian melakukan kunjungan balik. Kunjungan balik itu kemana? Ke India. Gitu. Nah, berkunjung ke sini, gitu ya, ke sini. Nah, jadi ada yang ke Nusantara. Nah, para penduduk pribumi berkunjung ke sana menjadi pendeta-pendeta, menjadi apa berkenalan dengan para raja dan kehidupannya balik lagi ke Nusantara, mendirikan kerajaan-kerajaan dan menyebarkan agama Hindu dan Buddha, gitu. Jadi tidak hanya pasif dan tidak hanya diam saja, gitu. Para penduduk pribumi di sini di Nusantara berkunjung ke India. Itu disebut sebagai teori arus balik. Nah, ini yang paling logis. Nah, ini adalah paling logis, paling masuk akal di antara semua teori ya. Jadi nggak ada bantahan, paling masuk akal gitu. Ini jadi nggak ada bantahan. Yang ada adalah buktinya ya ada peninggalan orang-orang Indonesia ya di pusat pusat pendidikan ya atau asrama atau universitas ya atau universitas ya atau asrama di India. Jadi banyak banyak prasasti yang dibuat untuk orang-orang Indonesia menyatakan kunjungan para penduduk Nusantara gitu. Jadi ini yang paling masuk akal gitu ya anak-anak. Jadi antara semua teori ini, nah ini yang paling masuk akal gitu ya. Nah ini.
Jadi ya, ini paling masuk akal. Jadi ini paling logis gitu, dikemukakan oleh Quedes gitu ya. Nah ini. Jadi teori arus balik ini di antara semua teori, teori apa aja? Teori Warisa ini gitu ya. Kemudian teori Satria, teori Brahmana, teori arus balik. Nah, ini yang paling masuk akal gitu. Ya, ini yang paling masuk akal. Nah, sehingga ini yang paling mudah paling diterima gitu ya. Namanya teori arus balik. Arus balik itu bahwa penduduk Nusantara tidak hanya pasif tapi aktif mengunjungi balik gitu ya, berkunjung balik ke sana. Sok dicatat dulu. Catat dulu. Nah, ini dari sini dulu ya. Nah, ini sok dicatat. Nah, ini. Catat dulu. Nah, terus ke sini. Nah, ini ya. Catat. Nah, jadi itu sebagai teori bagaimana kedatangan agama Hindu dan Buddha di Nusantara. Gitu ya. Gitu. Udah cukup? Nah, sekarang kita masuk ke sekarang kita masuk ke bahasan baru. Kerajaan-kerajaan Hindu di Nusantara. Kerajaan Hindu Buddha di Nusantara. Ya. Nah, ini. Jadi kerajaan Hindu Buddha di Nusantara tuh gimana prosesnya? Gitu ya. Nah, jadi anak-anak, nah seperti kemarin sudah dibahas gitu ya, bahwa ya adanya agama Hindu dan Buddha, agama Hindu terutama ya, yang pertama itu menandakan masa sejarah gitu ya. Jadi dalam hal ini gitu ya, ada sejarah zaman aksara, ya, zaman aksara atau sejarah ya, di Indonesia ya, dimulai dengan ya, adanya huruf Palawa. Gitu ya, huruf Palawa. Nah, di mana itu Palawa? Bentar ya, ada nih. Nah, jadi kita akan bahas itu Palawa itu di mana. Nah, Palawa itu nama apa? Nah, ternyata Palawa itu adalah nama kerajaan di India. Jadi Palawa itu, nah kita gambar di sini ya. Nah, ini gambarnya. Nah, ini Palawa itu di sini. Gitu ya. Nah, ini Palawa. Jadi, nah ini. Ini. Ini adalah Palawa, gitu ya. Nah, jadi ini adalah kerajaan Palawa, gitu ya. Nah, ini wilayah Palawa. Jadi Palawa itu berdibawa dari sini. Nah, kalau kita lihat dari sini, gitu ya. Nah, kita lihat. Nah, ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi daerah Palawa itu zaman dulu negeri Palawa itu di sini. Nah, ini. Ya, dia membawa aksara ke Nusantara. Tulisan Palawa. Yang itu tuh ada diketemukan di Kutai. Di Kutai, sebentar Kutai itu, nah Kutai itu di sekitar sini. Nah, jadi, sekitar sini, kemudian dia ke Jawa Barat ke bawah, gitu ya. Nah, itu membawa Palawa. Jadi huruf Palawa. Nah, jadi huruf Palawa itu di sini, ya nama kerajaan. Gitu. Jadi Palawa itu nama kerajaan di India, gitu ya. Nah, jadi nama Palawa, ya, nah ini, ya, nah, Palawa adalah
nama kerajaan di India gitu ya. Nah, bahasanya di India itu di sini semua hampir di India itu ada beberapa bahasa gitu ya. Tapi yang dibawa ke Nusantara itu ya dengan bahasa Sangsekerta, Sanskrit ya. Kalau kita nyebutnya Sangsekerta gitu ya. Nah, atau Sangsekerta gitu ya, Sanskrit. Nah, gitu, Sanskrit. Nah, ini. Nah, atau Sangsekerta gitu dibacanya gitu ya. Nah, jadi di bawahnya dari sini nih, wilayah sini agak bawah gitu ya ini. Ya, Palawa itu. Nah, itu ya anak-anak. Jadi dibawa ke Nusantara. Nah, itu menandai adanya huruf Palawa. Nah, dengan begitu, nah kembali ke sini, gitu ini kerajaan Hindu dan Buddha. Nah, maka yang paling logis gitu ya, yang paling logis gitu ya, pasti kerajaan yang pertama Hindu itu ada di wilayah pelabuhan-pelabuhan gitu ya. Nah, gitu. Nah, yang pertama ini kita lihat gitu ya. Nah, jadi ada di mana sih yang pertama interaksi gitu. Nah, jadi dalam hal ini interaksi sudah ada gitu. Kalau coba kita lihat di sini ya. Salah. Nah, kita lihat sini. Jadi dari India itu, nah, dari India dari atas ya, gitu ya. Nah, lihat jalur perdagangan. Nah ini, ya. Jadi dari India, nah dari sini, gitu ya. Nah, jalur perdagangan itu kan ke sini. Nah, gitu ya. Nah, sini. Hmm, ya, jalur perdagangan itu ke sini. Ini titik ini yang paling ujung. Makanya disebut ujung kulon. Kulon itu apa? Barat, gitu ya. Nah, kita lihat ya. Nah, jadi itu. Jadi kita lihat di sini. Ya. Nah, ini. Nah, jadi kalau kembali ke yang tadi, gitu ya. Nah, ke sini. Tep, tuh ya. Nah, ini Pulau Krakatau di sini ya. Ini Panaitan, ini wilayah Krakatau, gitu ya. Nah, ini. Nah, ini yang pertama berinteraksi, gitu ya. Nanti akan bergerak ke atas, ke sana, gitu ya. Nah, gitu lewat jalur laut. Tahu dari sini bisa ke darat, gitu ya. Nah, gitu. Kembang ke daerah-daerah pedalaman, gitu ya. Nah, ini yang kemudian, gitu ya. Nah, kita akan belajar bagaimana kerajaan-kerajaan yang pertama, gitu ya. Dalam sejarah, gitu ya. Nah, ini, bentar. Jadi dalam sejarah ini, ya. Nah, jadi kerajaan yang tercatat itu, gitu ya. Kerajaan yang pertama itu adanya di Kutai, gitu ya, di Kalimantan, gitu ya. Nah, jadi dalam sejarah itu ada di Kutai, gitu ya, Kutai, nah di Kalimantan. Jadi itu yang apa, yang di ini kan, yang sering apa di ini kan dalam buku sejarah, gitu ya. Nah, jadi sumber sejarah itu ada banyak, gitu ya. Kemarin kita lihat sumber sejarah, gitu ya. Nah, sumber sejarah itu, nah kita lihat sumber sejarah ya. Sumber sejarah yang pertama itu artefak dan fosil, gitu kan. Nah, artefak itu ada yang berbentuk prasasti, ya, bangunan, candi, gitu ya. Prasasti, candi, atau dari naskah, gitu ya. Nah, yang paling kuat itu adalah prasasti, gitu, yang paling kuat itu. Karena kan di sana ada dating karbon. Nah, naskah itu kadang-kadang dia atau tradisi tulisan bergantung tulisannya. Nah, tapi kadang-kadang eh, tulisan itu kalau tulisannya itu di mana di sebuah naskah gitu kan, naskah kertas itu baru baru dikenal di Nusantara kan belakangan ya, sudah abad ke sini gitu. Jadi dulu nulisnya pakai prasasti gitu ya. Nah, makanya yang ditemukan pertama itu adalah
di kerajaan Kutai, gitu ya. Di kerajaan Kutai itu, nah Kutai itu taruh Kutai Kutai itu di sini. Nah ini ya, di Kutai sekitar sini. Nah sekitar sini, gitu ya. Nah ini Kutai sebenarnya sekitar situ ditemukan. Jadi yang disebut dengan kerajaan pertama Hindu itu di sekitar sini, Kutai, gitu ya. Nah itu. Jadi Kalimantan Timur, nah di sini ya, Kalimantan Timur sini, sekitar sini. Ini Kalimantan Timur karena ini Kalimantan Timur, anak ya. Nah jadi Kutai sekitar sini, gitu. Nah itu yang pertama, gitu. Jadi bukti adanya itu di Kutai, gitu ya. Nah ini bukti adanya. Nah jadi kerajaan Hindu pertama menurut sejarah di Nusantara adalah Kutai, gitu ya. Kutai Martapura disebutnya. Nah, itu karena dia paling awal, sekitar abad keempat, ya, abad keempat Masehi, gitu ya. Nah, itu. Nah, tapi ada sumber lain. Nah, jadi ini ini buktinya adalah lewat adanya prasasti, ya, adanya prasasti, ya, adanya prasasti. Jadi sudah jelas itu prasastinya itu, gitu ya. Nah, tapi ada bukti lain, ya. Nah, ternyata ada bukti lain, ada bukti dari catatan orang Cina dan orang Yunani, gitu ya, tentang tentang namanya negeri Perak. Hmm, atau disebutnya Argiri, ya. Kalau orang Cina itu menyebutnya itu Koying, gitu ya. Nah itu nanti kita lihat ya, Koying. Hmm, jadi ada bukti ya, orang Cina itu menyebut Koying, Koying. Nah orang Yunani menyebut namanya Argiri, gitu ya. Jadi ada sebuah kerajaan disebutnya negeri Perak, gitu ya. Nah ini ya. Jadi negeri Perak, gitu katakanlah begitu. Nah jadi ada bukti dari orang Cina yaitu tentang negeri Perak, gitu. Nah yang itu tuh orang Cina menyebutnya Koying, orang ini menyebut Argiri, gitu ya. Nah nah wilayah Nusantara zaman dulu, gitu ya. Nah wilayah Nusantara itu disebut apa? Nah dalam kitab Ramayana, kitab Ramayana. Nah, jadi kalau kalian dengar wayang itu ada Batara Rama, Rama gitu ya, Rama dan Sinta gitu. Nah, itu adalah kitab Ramayana, kitab Hindu gitu ya. Nah, wilayah wilayah Nusantara disebut Jawa Dwipa, ya. Jawa Dwipa, ya. Atau Jawa Dwipa, Jawa Dwipa. Nah, gitu ya. Di wilayah Nusantara itu disebut itu, gitu ya. Dalam kitab Ramayana gitu ya. Nah, Jawa Dwipa, Jawa Dwipa, nah ini ya. Wilayah Nusantara disebut sebagai Jawa Dwipa dari Jawa Wut gitu ya, asalnya dari Jawa Wut. Asalnya dari Jawa Wut. Jawa Wut itu nama untuk padi gitu ya. Jadi tumbuhan padi karena banyak waktu tumbuh padi karena sejak dulu gitu ya. Para para penduduk Indonesia itu menanam padi ya makanan utamanya. Maka wilayahnya disebut Jawa Dwipa, tempatnya Jawa Wood. Nah, itu adalah kitab Ramayana. Nah, Jawa Jawa Dwipa ini yang kemudian ya, yang kemudian nah nanti ya oleh orang-orang Yunani disebut Io Badio. Badio terjemahannya gitu ya. Nah, gitu.
Jadi disebutnya Iya Badio gitu ya. Nah ini. Udah Iya Badio. Nah, itu kurang lebih ya. Itu jadi orang apa orang itu tuh menyebutnya Iyo Badio gitu ya. Nah itu ya. Nah ini. Nah, menurut ada seorang ahli dari Yunani, siapa namanya? Ptolemus. Nah, jadi ada seorang ahli. Kalau kalian belajar fisika dan matematika, kalian akan mengenal Ptolemus. Ptolemus, gitu ya. Ptolemy atau Ptolemy ya. Ptolemy atau Ptolemus, gitu ya. Nah, Ptolemy atau Ptolemus ini, gitu ya. Nah, menyebutkan dia seorang pembuat peta. Ya, seorang pembuat peta, ada wilayah di negeri Iabadio gitu ya, itu sebuah wilayah yang disebut sebagai negeri Perak. Jadi di Iabadio itu ada negeri Perak gitu ya. Nah, namanya Argire. Ada negeri Perak, negeri Argire gitu. Nah, negeri Argire gitu. Nah, ini sama dengan Cina menyebut ada sebuah negeri namanya Koying ya, dekat dengan istilahnya itu dekat dengan gunung berapi gitu ya. Nah, gunung berapinya mungkin di sini kita Gunung Krakatau gitu ya. Jadi kalau kalian lihat ya, kita lihat ini ini di sini ya wilayah Kutai, jangan lupa anak-anak. Nah, jadi ada sebuah wilayah nah di sini ya. Nah, ini Krakatau kan, ini Pulau Krakatau, gunung berapi. Nah, ini. Nah, ini sekitar sini. Ya, nah ini. Jadi merujuk ke peta dari peta Ptolemui, gitu ya. Nah, ini. Bentar. Ptolemui. Maaf. Nah, jadi dulu tuh peta itu, kalau kita kan sekarang bikin peta itu dilihat dari langit ya, dari atas gitu ya. Nah, kalau dulu itu kan dari menyisiri laut gitu ya, tepi pantai disisiri, oh nanti dipetain gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ada peta Ptolemui ini, kita lihat petanya seperti apa. Nah, di sini. Nah, ini gitu ya. Nah, ini adalah peta-peta Ptolemui gitu di sini. Nah, ini ya. Nah, ini ini di wilayah timur nih Arabia gitu ya. Nah, ini di Kalimantan. Nah, ini ada wilayah yang disebut sebagai Argire gitu ya sebelah sini. Itu. Ini India. Nah, ini nih Argire di sini nih. Nah, kita gambar di sekitar sini. Nah, sekitar situ. Itu Argiri gitu ya. Ini paling timur, di negeri paling timur. Gitu ya. Nah, di sini ini ya. Nah, menurut catatan-catatan, nah tadi kan karena nggak ada prasasti, gitu ya, negeri Agrir itu susah. Di mana dalam naskah Nusantara di Indonesia ditemukannya, gitu. Nah, hanya gitu ya, di naskah Nusantara ya, ada yang disebut dengan sebuah naskah namanya naskah Wangsakerta. Nah, ada naskah Wangsakerta. Dia menyebut tentang ada kerajaan Salaka Nagara. Ya, nah ada Salaka Nagara. Nah, Salaka Nagara itu dibuat dari Salaka plus Nagara. Salaka itu artinya perak, nah, negara itu adalah artinya kerajaan. Nah, gitu. Gitu ya. Jadi ada Salaka, ya, Salaka Nagara. Nah, ini. Hmm, betul.
Jadi Salaka artinya perak, negara artinya kerajaan. Nah, ini. Nah, Salaka negara dalam naskah Wangsakerta. Cuma, gitu ya. Nah, ini naskah Wangsakerta ini dibuat sekitar tahun, gitu ya, belakangan katanya, gitu ya. Nah, ini. Jadi naskah Wangsakerta ini, gitu ya, yang jelas menyebut tentang Salaka negara itu hanya naskah Wangsakerta. Nah, ini hanya dibuat di abad ke-17 belakangan gitu. Nah, gitu ya. Nah, ini masih kontroversi naskah ini dalam perdebatan. Nah, ini dalam perdebatan naskahnya dalam perdebatan. Berdebat apa? Para ahli sejarah berdebat naskah Wangsakerta itu tidak bisa dijadikan sumber sejarah, ya. Karena apa? Karena terlampau detil dan apa ya? Dan dia dibuat di abad ke-17 gitu. Dan ada anggapan tidak dibuat di abad ke-17, tapi dibuat menjelang kerajaan menjelang abad ke-20 katanya gitu. Karena apa? Karena dianggap palsu. Jadi karena masih dalam perdebatan, maka keberadaan Salaka Negara itu masih di belum masuk ke sejarah gitu ya. Keberadaan Salaka Negara ini. Tapi secara ini sudah ada di Cina dan Yunani menyebut gitu ya tentang negeri Perak gitu ya. Nah, ini masih debat juga negeri Perak yang disebut oleh Yunani dan orang Cina itu yang mana gitu ya. Nah, ini masih perdebatan gitu ya. Ini perdebatan gitu ya. Makanya kalau kalian baca buku sejarah yang resmi tidak ada Salaka Negara dalam masuk. Yang pertama kerajaan pertama itu adalah Kutai, kemudian Tarumanegara. Nah, tapi kalau merujuk ke naskah Sakerta, yang pertama itu adalah Salaka Negara, gitu ya. Nah, jadi Salaka Negara itu, nah adanya di sini di ujung kulon, gitu ya, ada sini kerajaannya. Kemudian menyebar, meluas, gitu Salaka Negara itu sampai sini, gitu ya. Nah, wilayahnya gitu ya. Nah itu, gitu ya. Nah, gimana ceritanya Salaka Negara menjadi sebuah kerajaan, gitu ya. Nah, jadi kita bahas Salaka Negara ya. Meskipun ini masih dalam perdebatan, tapi Salaka Negara ini seperti ini. Nah, jadi Salaka Negara itu disebutnya itu adalah kerajaan Perak, gitu ya. Kenapa disebut kerajaan Perak? Karena ada banyak ditemukan bekas pertambangan-pertambangan perak di sana, gitu ya. Gitu. Ini sampai jam berapa, Bu Novi? Sampai 9.30, Pak Deden. 9.30 ya, berarti 13 menit lagi ya. Ya. Oke. Nah, Salaka Negara ini, gitu ya. Nah, jadi ada tokoh ya, tokoh namanya Aki Tirem, ya, Aki Tirem, Aki Tirem, atau Aki Mulya Luhur. Nah, Aki Tirem. Jadi suka ada ya legenda atau mitologi asal mula orang Sunda itu dari Aki Tirem. Ya. Nah, Aki Tirem itu adalah orang asli dari sini, ya, sekitar ujung kulon di sini ya. Aki Tirem itu. Nah, Aki Tirem ini kemudian ya punya anak, gitu ya, namanya Pohaci Larasati. Nah, dia belum ada kerajaan karena konsep kerajaan tidak dikenal dalam pemerintahan Indonesia. Jadi pribumi itu nggak ada kerajaan-kerajaan itu. Yang ada mungkin desa-desa atau dukuh-dukuh gitu ya. Nah, ada punya anak perempuan namanya Pohaci Larasati. Nah, suatu saat ya ada yang dari Palawa tadi, gitu ya, dari wilayah Palawa. Nah, kita lihat lagi. Nah, yang tadi ya, nah dari sini Palawaya dan Calan Kayana itu yang berlayar ke sini, gitu ya. Nah, yang berlayar ke Jawa Barat ke ujung kulon, gitu ya. Dari sini berlayar ke sini, ya, ke ujung kulon. Nah, di sana kemudian, ya,
Nah, namanya adalah Dewa Warman, gitu. Para raja, para satria, para bangsawan, kali ya ke sana. Nah, tapi kemudian pas perjalanan ke sini, gitu ya, dihantam badai dan di ini bajak laut, gitu ya, diserang bajak laut, terdampar di pulau di ujung kulon. Nah, kemudian para bangsawan itu menikahi penduduk setempat, gitu, nggak bisa pulang, gitu. Akhirnya nikah dan mendirikan kerajaan. Nah, jadi Pohaci Larasati itu nikah sama Dewa Warman, raja, semacam raja gitu ya di sananya, Dewa Warman. Nah, ini asal mula Salakan Negara. Dari sini kemudian mendirikan kerajaan, ya, mendirikan kerajaan namanya Salaka Nagara itu. Jadi Salaka Negara itu adalah sebuah kerajaan yang didirikan oleh Dewa Warman, gitu ya. Itunya ini, nah ini oleh Dewa Warman. Itu. Jadi Dewa Warman mendirikan kerajaan Salakanagara, gitu ya. Nah, dia menikah dengan Pohaci Larasati yang itu adalah anak dari Akitirem, gitu ya. Nah, ini. Nah, gitu ya. Nah, pernikahan ini kemudian gitu ya. Jadi wilayah-wilayah yang dulu dikuasai oleh Akitirem, karena dulu orang-orang pribumi, orang-orang penduduk asli Nusantara tidak mengenal kerajaan gitu ya, yang adanya mungkin wilayah ya. Namanya Aki gitu ya, menduduki wilayah. Suka ada kan Akitirem, Nyai gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, itu yang kemudian di apa di putrinya dinikahi oleh Dewa Warman, raja, nah langsung mendirikan Salakanagara. Nah, asal mula cikal Salakanagara, gitu ya. Nah, ini kapan tahunnya? Nah, jadi itu sekitar tahun 130. Jadi asal mula Salakanagara itu sekitar tahun 130. Nah, 130 Masehi. Sekarang tahun berapa? Tahun 2025 gitu. Nah, tahun 130, nah itu berdiri Salaka Negara, ya, Salaka Negara. Nah, itu kemudian ya ini kita garis ya, kita dalam garis waktu misalnya ini pakai warna ini. Nah, ke sana gitu ya. Nah, ini ya. Nah, kemudian dari sini gitu kita lihat gitu ya. Nah, Salaka Negara ini ada. Nah, di masa Salakanagara ini, gitu ya, ada yang juga lari ya. Di sini ada pertempuran di sini, ya. Namanya Calan Kayana, gitu ya. Nah, yang lari kemudian, ya. Jadi di India ini ada pertempuran dinasti, ya. Nah, salah satu dinasti yang kalah itu namanya Calan Kayana, gitu ya. Nah, itu sok dicatat ya. Nah, ini mungkin Calan Kayana. Di sekitar sini namanya Calan Kayana, ya. Nah, ini kalah. Kemudian melarikan diri ke sana ya, ke wilayah Salakanagara, tapi bukan di Salakanagaranya, dia agak ke, nah jadi, nah ini kita lihat, jadi bukan bukan di Salakanagaranya, dia mendirikan pemukiman di sekitar sini. Nah, mendirikan desa, asalnya desa, nah sekitar sini, gitu ya. Apa nama desanya? Nah, bikin desa namanya Taruma Desa. Nah, Taruma Desa. Kemudian membesar, ya dari Calan Kayana itu orang-orang India membesar menjadi Taluma Nagara. Bikin kerajaan, tapi masih di bawah Salakan Nagara. Gitu ya. Jadi kerajaan bawahan, kalau kita mungkin gubernur gitu ya. Ke gubernuran provinsi lah gitu, ke provinsi gitu ya. Mungkin kita nyebutnya provinsi. Jadi wilayah Salakan Nagara itu ada tambahan wilayah yang namanya Tarumanegara, itu di bawah namanya kerajaan bawahan gitu, di bawah Salakanagara, Tarumanegara itu. Nah, Tarumanegara ini kemudian gitu ya. Nah, ini nah Tarumanegara ini kemudian membesar gitu ya, membesar, membesar. Nah, membesarnya ini mengalahkan Salakanagara. Jadi dibalik. Tarumanegara menjadi kerajaan, Salakanagara menjadi kerajaan bawahan. Jadi ceritanya, jadi wilayah Salakanagara berubah menjadi wilayah. Nah, ini wilayahnya segini, ya. Segini nih. Nah, segitu ya. Kurang lebih segitu. Jadi sangat luas gitu.
Nah, sampai ke wilayah ini. Ini disebut sebagai Tarumanegara. Nah, gitu. Jadi dari Salakanegara menjadi Tarumanegara, gitu ya. Nah, kita lihat di sini pertama berdiri Salakanegara, nah, kemudian menjadi Tarumanegara di tahun 358, ya. Nah, tiba-tiba menjadi Tarumanegara. Ya, ini di tahun 358. Ya. Jadi 200 tahun lah kurang lebih ya. Dari pas Salakanegara berdiri, nah, Salakanegaranya mengecil, nah, Tarumanegaranya membesar, Salakanegara menjadi kerajaan bawahan. Gitu ya anak-anak ya. Nah ini jadi kita ada Tarumanegara dan Salakanegara. Nah kemudian dari sini gitu ya Salakanegara ini gitu ya eh, ada keterkaitan dan Tarumanegara ini dengan Kutai gitu ya ke sana. Jadi ya dari Salakanegara itu ada yang melakukan perjalanan ke Kutai gitu samanya mendirikan kerajaan Kutai Martapura gitu. Jadi asalnya tetap ini yang pertama gitu kalau menurut naskah Wangsakerta. Tapi karena ini buktinya masih perdebatan gitu ya, maka yang diakui hanya Tarumanegara dan Kutai gitu ya. Karena ada prasastinya. Kalau keberadaan Salakanegara baru bukti-buktinya masih cerita lisan gitu dan tadi ya dari catatan perjalanan orang Cina dan Yunani gitu ya anak-anak. Nah mungkin nanti minggu depan kita bahas lagi ya. Nah itu ya jadi kerajaan-kerajaan Nusantara. Oke, nah pada dan ulang gitu ya sedikit. Nah jadi teori penyebaran Islam di Nusantara, Islam, agama Hindu Buddha di Nusantara atau di Indonesia itu dimulai dari penyebarannya itu teori Waisa gitu ya. Nah ini gitu ya. Nah, teori Waisa ini gitu ya dikemukakan oleh Crom gitu ya. Nah, Crom. Nah, jadi Crom ini gitu ya. Nah, ini nah, Crom ini gitu ya mengatakan bahwa para pedagang di India yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha gitu ya. Nah, buktinya Indonesia sebagai jalur perdagangan. Tapi ini dibantah karena para pedagang itu nggak boleh menyejarkan agama, gitu ya. Nah, ini perbantahannya. Nah, kemudian dua dua teori ksatria oleh Bos gitu ya, FDK Bos yang menyatakan para raja atau bangsawan ini ya yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Buktinya ada banyak-banyak nama bangsawan kayak tadi ya. Salakanegara nama bangsawannya Dewa Warman, Tarumanegara namanya Purnawarman. Ini pasti raja-raja gitu ya. Nah, ini dibantah para raja tidak menyebarkan agama tapi perluasan wilayah dan tidak ditemukan bukti peperangan antara Raja India dan penduduk Nusantara. Gitu ya. Nah, ketiga teori Brahmana ini Van Leer ya. Jadi para pendeta lah yang menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Buktinya hanya Prabhupada aja yang menyebarkan agama buktinya ya. Tapi dibantah. Bantahnya apa? Karena Prabhupada nggak boleh menyeberang laut gitu ya. Yang keempat teori arus baliknya yang paling masuk akal ya Kodes. Jadi antara interaksi antara penduduk Nusantara dan India. Nah, jadi para penduduk Indonesia melakukan kunjungan balik ke India itu paling masuk akal. Ya, buktinya di India ada banyak peninggalan-peninggalan orang Indonesia. Oke, gitu ya, anak-anak. Ah, ketangkap, gitu ya. Oke, coba pada dan tes. Ini ya ada yang ada Jatisari ya, nggak ada ya. Coba. Mana Badru? Mana Badru? Coba. Jadi ada berapa teori? Ada berapa teori penyebaran agama Hindu Buddha ke Nusantara? Badru mana Badru? Waduh. Hei, ada berapa teori? Menyimak nggak? Mana Badru? Ayo, mana Badru?
Coba, ada berapa teori? Empat. Apa aja? Apa aja? Coba, apa aja? Sebut. Waisya. Teori Waisya. Terus? Kedua, teori kesatria. Terus? Tiga, teori Brahmana. Empat, teori arus balik. Yang mana yang paling masuk akal? Hmm. Hmm? Empat. Teori arus balik. Menyimak nggak? Hmm? Oh, menyimak tuh ya. Gitu ya. Oke. Bu Novi, ya. Teori menyimak. Udah cukup ya. Nah, nanti Pak Deden akan lebih ngetes nih minggu depan ya, akan banyak ngetes. Ya, jadi yang materi-materi sebelumnya akan dicek satu-satu, belajar nggak kalian, ya, mau nyimak Ya. nggak? Ya. Oke ya. Nah, jadi minggu depan kita akan coba tes tes lisan satu-satu ya, gitu dari mulai materi awal disiapin ya, Insya Allah. Ya, Bu Novita, Pak Deden izin ya, Ya, udah cukup. Aturun baik. semuanya. Yuk, anak-anak ya. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nuhun, Pak Deden. Anak-anak kalian boleh istirahat. Boleh sampai jam 9.55 ya, tapi pastiin sebelum jam 10 kalian udah di kelas ya. Belajar Ya. untuk bisa kalian yang menunggu guru gitu ya. Jangan guru yang menunggu kalian ya. Kalian sudah besar. Baik, kita ketemu 9.55 ya. Nanti dilanjutkan sama Bu Lia ya. Ya. Ya, Bu. Oke, makan ya.